Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Reksa Maulana Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang visi misi, kemudian EVAS, dan balance scorecard dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke, untuk visi misi sendiri, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang memiliki terwujudnya kondisi tenaga kerja dan transmigrasi yang sejahtera. Kemudian misi dari Dinas Tenaga Kerja ialah pertama meningkatkan kualitas sumber daya pegawai di Snakertrans. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yang keempat, meningkatkan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas transmigran dalam rangka memperbaiki taraf hidup di tempat tujuan. Kemudian dari visi misi tersebut dapat dianalisis bahwa Dinas Tenaga Kerja sudah menerapkan visi misi yang betul berorientasi pada masa depan, yaitu sesuai dengan kata kunci terwujudnya, serta misinya berorientasi pada masa sekarang, yaitu meningkatkan. Tujuan sendiri, Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan untuk membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya adalah sasarannya meningkatkan tenaga kerja yang ditempatkan, kemudian yang kedua meningkatnya produktivitas kawasan transmigrasi, yang ketiga meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan, yang keempat meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Kemudian untuk sasaran sudah dapat dihitung, dicapai, masuk akal, dan juga terdapat batasan waktu. Selanjutnya ada IFAS atau faktor strategi internal. Secara kekuatan adalah Dinas Tenaga Kerja memiliki kekuatan yang pertama adanya peraturan Bupati sebagai landasan program kerja dengan bobot 0,2 dan rating 2, maka bobot ratingnya 0,40. Kemudian penyusunan program kerja yang sudah terbentuk bobotnya 0,2 dengan rating 3 sehingga menghasilkan bobot kali rating 0,6. Kemudian terdapat kelemahan yaitu minimnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dengan bobot 0,187, rating 3 dengan bobot kali rating 0,57. Kemudian ada kekurangannya SDM 0,168 dengan rating 2, bobot kali rating dengan 0,336, sehingga totalnya untuk bobot sendiri 0,755 dan bobot kali rating saya menghasilkan 1,906. Kemudian ada EVAS yaitu faktor eksternal. Terdapat peluang yaitu partisipasi masyarakat dengan bobot 0,187 dengan rating 3, kemudian bobot kali rating 0,561, kemudian penerapan teknologi informasi yaitu dengan bobot 0,169 dengan rating 2 dan bobot kali rating 0,338. Kemudian ancaman terdapatnya batasan lapangan pekerjaan dengan bobot 0,188 dan rating 4 sehingga menghasilkan bobot kali rating 0,752. Kemudian banyaknya korban PHK dengan bobot 0,176, rating 3 dan bobot kali rating 0,528. Sehingga dengan total tersebut terdapat bobot 0,72 sedangkan bobot kali rating 1,427. Sehingga kita mengambil kesimpulan metrik SWOT berdasarkan perhitungan skor IPAS dan EPAS, maka dapat ditentukan arah strategis organisasi yang di dalam ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berada di kuadran 3, di mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dapat memaksimalkan peluang meskipun terdapat kelemahan dalam organisasi tersebut. Posisi organisasi pada kuadran 3 yang berarti berada pada posisi matrik SWOT dengan strategi WU yang artinya merupakan kombinasi antara kelemahan dan peluang, di mana peluang yang bersumber dari faktor eksternal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berikut adalah saya tampilkan hasil analisis matrik SWOT dari WU.
Nah, inilah Asia weakness dan opportunity, sehingga menghasilkan strategi WU memanfaatkan masyarakat yang sudah lulus dari program pelatihan, kemudian membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha dari ilmu hasil program pelatihan, kemudian menerapkan teknologi berupa membuka online shop guna mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan tempat umum baik dari desa maupun kecamatan yang dirasa cocok dan nyaman untuk melakukan kegiatan pelatihan. Yang kelima, masyarakat yang sudah lancar membuka usaha mengadakan iuran untuk dinas tenaga kerja membantu sarana dan prasarana, sehingga terdapat empat perspektif balance cost. Yang pertama, ada perspektif internal yang dimana tentunya dinas tenaga kerja sendiri sudah memikirkan beberapa strategi, yang dimana salah satu contohnya adalah penerapan pelatihan kecil, pelatihan yang bisa dilakukan seperti pelatihan menjahit, pelatihan komputerisasi, kemudian pelatihan lainnya yang bersifat untuk meningkatkan keilmuan atau skill dari masyarakat. Kemudian perspektif konsumen adalah bagaimana bagaimana masyarakat melihat dinas tenaga kerja. Tentunya dinas tenaga kerja akan tidak hanya tidak hanya berfokus kepada tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian ataupun tenaga kerja yang sudah uh, punya pekerjaan, tetapi juga di sini masyarakat juga berhak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun memenuhi atau melayani pelayanan persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dimana yang akan yang hanya disediakan oleh dinas tenaga kerja seperti kartu kuning, kartu pencari kerja, ataupun kartu-kartu lainnya. Kemudian perspektif SDM, bagaimana kompetensi dan tata kelolanya. Di sini tentunya dinas tenaga kerja memiliki kendala di bagaimana mereka kekurangan sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena pengawas tenaga kerja khususnya di Kabupaten Serang hanya berkisar 16 orang, sedangkan di Kabupaten Serang sendiri terdapat ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan dari perusahaan, yang dimana di sini dikhawatirkan untuk bisa bisa tentunya pengawalan K3 atau keselamatan kerja itu sangat sangat riskan. Banyak sekali mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan urusan K3-nya, sehingga tenaga kerja juga dikhawatirkan untuk tidak dapat menjamin hak-haknya. Kemudian keuangan. Nah, tentunya dinas tenaga kerja ini memanfaatkan hasil APBD atau anggaran belanja daerah tentunya untuk bisa mengembangkan diri uh, dari dinas-dinas lainnya. Tentunya sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka memanfaatkan APBD-nya itu dengan sebaik-baik mungkin untuk masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tersebut, cukup sekian dan terima kasih.